Dari peristiwa perusakan dan pembakaran beberapa kantor DPRD terungkap, pelakunya adalah kelompok terorganisir di luar pengunjuk rasa. Mereka sengaja datang untuk melakukan perusakan gedung DPRD. Aparat keamanan Sabtu sore akhirnya menangkap 26 pemuda yang melakukan perusakan kantor DPRD Kota Banjar beberapa jam sebelumnya. Dari yang ditangkap, 24 diantaranya masih di bawah umur, hanya 2 orang yang sudah dewasa. Mereka pun diperiksa di Mapolres Kota Banjar. Namun polisi belum bersedia mengungkapkan apa dan siapa yang menggerakkan mereka untuk merusak kantor DPRD. Sedang Pemkot Banjar menyatakan akan segera memperbaiki kerusakan yang terjadi agar kantor DPRD bisa digunakan pada hari Senin. Antisipasi ini jangan sampai terulang lagi. Kita perbaiki saja. Jadi itu kejadian yang sudah terjadi, kita sekarang dengan adanya remaja ini kan mengevaluasi kejadian tadi supaya tidak terjadi lagi di Kota Banjar. Menyayangkan karena yang saya tahu gitu ya, itu kan aset yang selama ini berkontribusi terhadap pembangunan Kota Banjar. Jadi langkah dari Pemkot sendiri gimana Pak setelah kejadian ini? Langkahnya seperti apa? Langkah pertama mungkin kita secepatnya kita perbaiki, yang kedua kita amankan. Hari Sabtu, sekelompok pemuda berpakaian serba hitam dengan leluasa masuk ke halaman gedung DPRD Kabupaten Ciamis, lalu melempari dan memecahkan kaca gedung menggunakan batu dan balok. Tidak ada satupun pengamanan, baik itu petugas pengamanan dalam atau pihak kepolisian yang muncul untuk mencegah perusakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Massa juga sempat mengambil lalu membakar barang inventaris Dewan di depan halaman kantor DPRD. Aparat kepolisian baru datang menjelang malam dan menangkap puluhan orang lelaki yang didominasi anak di bawah umur. Minggu pagi pihak kepolisian baru berani buka suara. Polisi menyatakan telah menangkap 38 orang yang diduga melakukan perusakan gedung DPRD Ciamis. 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang dewasa dan 11 lainnya adalah anak di bawah umur yang rata-rata adalah pelajar. Mereka yang ditangkap mendatangi gedung DPRD Ciamis secara berkelompok menggunakan belasan unit sepeda motor. Dari pemeriksaan juga terungkap bahwa sebagian pelaku berasal dari luar wilayah Ciamis, yaitu dari Tasikmalaya Kota, Pangandaran hingga Banjar. Mereka saling berhubungan melalui grup WhatsApp. Salah satu tersangka juga melakukan perusakan gedung DPRD Tasikmalaya. Tersangka yang masih di bawah umur kini menanti di sidang melalui prosedur peradilan anak. Proses penyidikan memang ada indikasi ada grup WhatsApp ya, namun kita masih proses untuk pengembangan lebih lanjut. Ada hubungannya dengan kejadian yang di daerah lain seperti di Banjar dan di Tasik, nah? Dari hasil pemeriksaan itu belum ada, ya belum ada. Namun ada satu pelaku yang ikut di Tasik Kota, ya satu orang pelaku, dan dia melakukan di sini juga di wilayah Kabupaten Ciamis. Pelaku rata-rata sebagian berasal dari luar Kabupaten Ciamis. Ada yang dari Tasikmalaya Kota, ada yang dari Pangandaran, dan ada yang dari Banjar. Yang anak-anak itu masih statusnya pelajar atau gimana, Dan? Pelajar, ada yang pelajar. Usia antara 14 sampai dengan 16 tahun. Artinya SMP dan SMA? Ya, betul. Kita akan bekerja sama dengan KPAI untuk proses hukum sesuai dengan peradilan anak. Sejumlah petugas Inafis Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon Minggu siang melakukan olah tempat kejadian perkara perusakan penjarahan serta pembakaran gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka memeriksa hampir seluruh ruangan yang kondisinya porak-poranda dan hangus terbakar akibat dirusak sekelompok orang Sabtu lalu. Hasil olah TKP, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa alat yang digunakan untuk melakukan perusakan serta rekaman kamera pemantau saat kejadian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk digunakan sebagai bekal menangkap kelompok perusuh tersebut. Eko Setiabudi dan Maruli Habibi melaporkan dari Banjar, Ciamis, dan Kabupaten Cirebon.